Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Gatot Mistoro, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan atasan atau kepala sekolah guna untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak kepala sekolah. Ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak KS selaku pimpinan di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang biasanya dibuat oleh Bapak kepala sekolah terkait segala macam permasalahan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih ya. Ini kaitannya dengan tugas Bapak sebagai guru penggerak ada wawancara kegiatan ini. Kalau mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekolah kaitannya dengan dilema etika, itu kalau dilema etika itu kan mana situasi itu seseorang harus memilih dua hal yang sama-sama secara moral itu sama-sama benar. Mungkin salah satu saya contohkan misalnya ketika seseorang guru sedang mengajar di kelas, kemudian tahu-tahu ada surat perintah kepada guru tersebut untuk mengikuti suatu kegiatan, semisal workshop atau mungkin seminar. Yang kegiatan seminar tersebut itu mengarah kepada peningkatan kompetensinya sebagai guru. Di satu sisi si guru tersebut sedang melaksanakan tugas di kelas, di sisi lain ada tugas yang harus juga dilaksanakan. Ini termasuk dilema etika. Nah, dari dilema etika ini orang kan mau menentukan keputusan di antara dua hal yang secara moral ini benar sama benar, mungkin harus memilih salah satu. Nah, kalau mengarah kepada contoh tadi, mungkin kalau menurut saya itu di antara satu hal mengajar kalian di kelas, satu hal untuk ini, jadi mungkin bisa memilih melaksanakan kegiatan workshop atau seminarnya karena tujuan di situ misalnya nampak untuk peningkatan kompetensinya dalam hal menyampaikan pelajaran dalam tugasnya sebagai pendidik mengajar di kelas. Kalau untuk yang muridnya bisa diberi tugas, nanti dari tugas tersebut bisa minta bantuan kepada guru lain dengan cara dipantau juga sehingga murid tidak merasa dirugikan. Ada nilai kebajikan, nilai positif yang dirasakan diterima oleh murid dengan tidak mengesampingkan atau menggugurkan kewajiban guru tersebut untuk mengikuti kegiatan yang ada, yang saat itu bersama-sama harus dilaksanakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi intinya ketika sedang ada dua kepentingan yang sama-sama benar harus memilih salah satu. Harus memilih salah satu. Baik. Ya, berdasarkan kasus yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, ketika sudah terjadi kasus seperti itu, terutama untuk kasus-kasus seperti itu, nah kemudian ada kedua kepentingan yang sama dan mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana solusi supaya di antara keduanya itu sama-sama terpenuhi begitu, Pak? Kalau itu sama-sama saling ambil keputusan, ada nilai kebajikan, dua-duanya sama-sama terpenuhi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus pandai memilih di antara dua hal. Ini masih dilema etika ya, masih dilema etika. Jadi kita tidak lepas dari yang pertama, kita melihat ada orang mengatakan ketika mengambil suatu keputusan ada dua hal yang sama-sama penting. Menurut saya
alangkah baiknya skala prioritas itu didahulukan, ditinggikan, artinya ditinggikan. Artinya dari dua hal yang sama ini sama-sama penting, kita harus skala prioritas. Jadi mungkin mana yang lebih penting itu yang didahulukan, dengan tidak menganggap yang kita tinggalkan ini tidak penting, bukan seperti itu. Tetapi ada di antara dua ini mana yang lebih penting, maka skala prioritas yang harus kita lakukan seperti itu. Ada prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang lebih diutamakan seperti ini. Yang nilai kebajikannya itu lebih tinggi, lebih banyak, katakanlah seperti itu. Lebih banyak mengandung nilai kebajikan. Yang pertama dirasakan oleh pengambil keputusan untuk menjalankannya, hanya untuk direfleksikan ke bawah, itu bisa dilaksanakan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, berdasarkan permasalahan seperti di atas, jelas sekali yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Ya, kemudian nanti apabila ada sebuah permasalahan lain, masalah tentang kepentingan guru mengenai workshop, begitu. Jika ada masalah yang lain yang itu merupakan dilema etika dan memang misalnya masalah itu memerlukan sebuah keputusan yang bijak dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira jika ada permasalahan hal-hal seperti itu, prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Misalnya menentukan penyebab permasalahan, mungkin seperti itu. Oh, ini masih kaitannya masih dilema etika, Iya. masih dilema. Dua situasi yang sama-sama benar secara moral seperti ini. Kemudian kita tahu semua, biasanya dalam memutuskan masalah orang itu tidak akan serta-merta langsung memutuskan saya harus begini, saya harus begini. Kalau masih dalam dilema etika, ya. Walaupun ini dua situasi yang sama-sama benar di antara keduanya, yang pertama kita sebelum memutuskan, kita kan harus menelaah dulu kasusnya itu apa, permasalahannya apa, seperti itu. Kita ini harus tahu. Sehingga kalau kita tidak tahu permasalahannya, nanti kan kita sulit menentukan solusi atau penyelesaiannya. Jadi kita harus tahu dulu, kita telah dulu permasalahannya apa, dalam hal apa masalah itu terjadi. Kemudian orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini siapa? Kalau karena kita ada di lingkungan sekolah, mungkin masalah yang terjadi itu mungkin melibatkan warga sekolah. Mungkin bisa terjadi kepala sekolah bisa, mungkin dengan guru, dengan murid juga, atau tidak menutup kemungkinan dengan orang tua murid. Kan seperti itu kan masuk warga sekolah semuanya. Jadi kita harus tahu permasalahannya itu apa. Kita identifikasi, kita telaah. Kita telusuri. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini siapa? Sehingga kita tidak harus ngambil pukul rata semuanya. Kalau memang dalam beberapa orang itu tidak terlibat, kan mungkin tidak. Oleh karena itu kita libatkan dalam pengambilan keputusan sehingga tahu. Dan kita sebagai pengambil keputusan di akhir, sehingga kita tahu permasalahannya apa, siapa yang terlibat, kemudian masalahnya apa, kita telah, kemudian kita bahas, kemudian kita enak mengambil titik akhir solusi penyelesaian bagaimana, sehingga diharapkan kita tidak merasa kesulitan dari masalah yang ada itu. Kita sebagai pengambil keputusan juga enak menentukan solusi atau penyelesaiannya seperti itu. Baik. Jadi kesimpulannya yang paling efektif itu menurut Bapak Kepala Sekolah ketika ada sebuah permasalahan dilema etika seperti itu, yaitu menelaah siapa yang terlibat begitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian ketika sudah terjadi seperti itu permasalahannya, untuk mengidentifikasi sudah selesai, kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan pada waktu pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti misalnya dilema etika ketika mau menyelesaikan permasalahan. Intinya ketika Bapak Kepala Sekolah ingin mengambil keputusan, biasanya ada sebuah tantangan yang selalu berada di benak pengambil keputusan.
Kira-kira menurut Bapak Kepala Sekolah, tantangan yang paling besar itu apa? Begini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kasus itu mengarah ke dilema etika, kita tahu dilema etika itu dua hal situasi di mana seseorang harus memilih di antara dua hal atau dua situasi yang secara moral dua ini kan sama-sama benar. Sama-sama benar. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, kalau kita yang satu hal ini benar, satu hal ini benar, kalau menurut saya itu tantangannya kita memang harus berpikir lebih panjang. Di antara dua ini, mana yang mengandung yang lebih apa namanya ya, untuk kita prioritaskan. Saya katakan tadi, bukan berarti untuk meninggalkan yang satu ini tidak dianggap tidak penting, tidak ya. Tetapi kan dalam hal seperti ini kan ada hal yang penting, lebih penting, sangat penting, bahkan ada yang sangat utama seperti itu. Oleh karena itu ini menjadi suatu tantangan. Oleh karena itu kita belajar dari kasus yang ada kalau di dilema etika. Dua hal yang sama-sama benar, kita sama-sama belajar di dua-duanya. Kira-kira yang lebih pokok mana ini di antara keduanya? Karena ini sama-sama benar. Ini memang jadi pikiran, jadi tantangan tersendiri. Tetapi mengarah kepada sesuatu nilai kebajikannya mana, lebih menguntungkan mana, nilai kebajikan lebih tinggi mana, ini yang harus kita tahu. Dengan catatan itu tadi, tidak menganggap yang tidak penting ini bukan berarti tidak mengandung nilai kebajikan. Di antara ini nilai kebajikannya mana, cakupan anunya mana, seperti itu. Jadi kita harus apa namanya ya, harus tahu. Jadi kita menentukan itu dengan dua-duanya ini sama-sama jalan gitu. Tetapi jalannya dengan prioritas tadi itu kita tidak artinya menganggap ini penting, yang ini juga penting, tapi skala prioritas harus ada di tengah-tengah seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Berarti intinya menurut Bapak Kepala Sekolah itu mencari keputusan yang paling terbaik. Nah, mencari keputusan yang terbaik seperti ini. Baik. Gitu. Nah, selanjutnya ini Pak. Ketika ada sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak Kepala Sekolah itu memiliki tata kelola? Misalnya, apakah satu kasus itu bisa langsung diselesaikan? Apakah masih ada kurun waktu begitu? Mungkin terkait dengan mungkin kerumitan permasalahannya, kemudahan permasalahannya. Menurut Bapak Kepala Sekolah, setiap kali mengambil keputusan apa masih menunggu waktu atau langsung diputuskan pada saat itu juga? Ini kalau menurut saya pribadi ya, kalau masih berbicara tentang dilema etika, dua situasi yang sama-sama benar. Bapak tadi menanyakan ke saya itu apakah langsung diputuskan? Ini begini, saya sudah sampaikan di awal, kita perlu ada suatu permasalahan dan kita tidak langsung secara terburu-buru diputuskan begini. Nah, tadi sudah saya sampaikan kita harus menelaah ini kasusnya itu apa? Ada keterlibatan tidak orang lain di sini? Apa hanya melibatkan satu orang? Kalau memang melibatkan satu orang mungkin bisa diselesaikan antara pengambil keputusan dengan pelakunya satu orang. Yang pertama, yang kedua mungkin sifat permasalahannya ini ringan. Ringan artinya tidak terlalu banyak membutuhkan pemikiran yang ruwet atau apa. Jadi mungkin bisa kita ajak yang terlibat misalnya satu orang. Kan mungkin misalnya begini, saya contohkan. Misalnya ada guru ya, karena kita bekerja di sekolah, ada guru melakukan suatu kesalahan atau apa, dan guru itu perlu untuk bimbingan dari kepala sekolah. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan guru yang lain di lembaga tersebut, yang ada di lembaga tersebut. Mungkin kepala sekolah bisa memanggil guru tersebut, permasalahannya kepala sekolah sudah tahu, yang terlibat hanya satu orang, maka mungkin bisa ini langsung dilakukan penyelesaian langsung kepada orang itu. Tapi kalau asalkan ini ringan, karena ada kasus yang ringan, ada kasus yang berat.
Tapi kalau menurut saya, kalau memang permasalahan ini melibatkan banyak orang, oleh karena itu saya bilang tadi, melibatkan banyak orang enggak kasusnya ini. Kalau melibatkan banyak orang, mungkin kita perlu tahu, harus kita telah lagi, ini harus membutuhkan apa namanya. Oleh karena itu, dalam keputusan itu perlu untuk apa? Ada koordinasi antara semua pihak yang terlibat, sehingga tidak ada satupun dari keterlibatan pihak dalam masalah ini tahu semua yang dibicarakan apa, dibahas apa, kemudian solusi penyelesaiannya seperti apa, sehingga tidak ada istilahnya keputusan itu keputusan sepihak, menutupi punyanya kesalahan satu orang tapi diketahui semua orang, sehingga keputusan itu diketahui semua orang. Insya Allah tidak akan ada kendala yang merasa satu orang yang terlibat dalam kasus ini tidak merasa istilahnya dirugikan atau dipojokkan dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, berarti intinya itu kondisional ya Pak? Ya. Tergantung berat ringannya ya. Ada masalah yang berat, ada yang terus melibatkan banyak orang atau enggak. Dan seperti ini. Kalau menurut saya tadi, kalau memang itu hanya melibatkan satu person saja, satu orang, mungkin misalnya terjadi di antara kepala sekolah dengan guru tersebut itu misalnya ya melakukan satu kesalahan dan perlu karena tugas kepala sekolah itu untuk membimbing, untuk memberikan arahan dan lain sebagainya, mungkin bisa dipanggil. Tidak harus melibatkan yang lain. Tapi dalam hal tertentu ada permasalahan yang memang melibatkan orang banyak. Nah ini yang perlu tidak sama dengan yang satu persen tadi. Itu maksudnya. Iya, itu. Baik Bapak. Kemudian, berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, menurut Bapak Kepala Sekolah, adakah seorang atau faktor yang dapat mempermudah ketika Bapak Kepala Sekolah itu mau mengambil sebuah keputusan? Misalnya, mungkin melakukan diskusi dengan siapa-siapa. Bagaimana menurut Bapak? Oh ini. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Dalam hal saya bilang tadi, dalam menentukan keputusan kita tidak perlu istilahnya terburu-buru ya. Yang pertama ini menurut saya pribadi itu kita harus menelaah ini, menelusuri kasusnya ini apa. Apa kasusnya ini? Berat enggak kasusnya? Siapa lagi yang terlibat di sini seperti ini? Kita identifikasi. Kemudian setelah itu kalau ini sudah terkumpul datanya oh kasusnya ini. Pihak yang terlibat ini, sehingga kita sebagai pengambil keputusan dengan data yang dimiliki, dengan fakta yang dihimpun entah dari sumber mana, kita enak untuk mengaturnya, untuk mencari penyelesaiannya seperti itu. Kemudian selain data dikumpulkan, fakta dihimpun dan lain sebagainya, sebagai sumber data yang harus kita pegang, sebagai sumber informasi yang harus kita terima untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan di akhir. Mungkin kalau ini berbicara di lembaga ya, karena ini kita bertugas di lembaga pendidikan, di sekolah, mungkin kita perlu mengajak koordinasi dengan beberapa sumber. Contoh kalau di sekolah itu stakeholder pemangku kepentingan itu kan ada guru, ya kepala sekolah sendiri, mungkin penjaga sekolah, wali murid dan murid juga. Nah pemangku kepentingan itu kalau memang bisa kita jadikan sumber, kalau kita mengalami suatu kesulitan atas informasi yang didapat, mungkin kita bisa nanya seperti itu. Mungkin ada informasi yang mengarah kesulitan yang kita alami, kita rasakan atau kita temui dalam penelusuran kasusnya nanti seperti apa itu, kita kan juga terbantukan dengan informasi yang kita dapat. Karena apa? Dalam hal ini kita tidak perlu jangan sampai pengambilan keputusan itu merugikan. Karena intinya itu kan dari permasalahan mencari solusi yang terbaik, penyelesaiannya seperti apa, bukan akan semakin menambah rumitnya permasalahan, tetapi mencari penyelesaian, kan seperti itu. Itu yang menurut saya seperti itu. Baik. Berarti kesimpulannya jika terjadi hal seperti itu, mengamati secara menyeluruh, kemudian mengajak pihak-pihak terkait untuk dapat sebagai pertimbangan Bapak nanti dalam mengambil keputusan. Iya, dalam keputusan. Baik. Karena ketika kita bermusyawarah misalnya ya,
rapat tentu kan kita saling kasih pendapat, kita terima masukan dari mereka, kemudian kita himpun, kemudian kita tawarkan lagi sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tetapi titik penyelesaiannya permasalahan yang titik penyelesaian dari permasalahan yang dibahas itu akan mengarah ke perbaikan, solusi terbaik, masalahnya selesai kan seperti ini. Nah, Itu ya saya. kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika. Begini ya, dari awal kalau memang saya simpulkan ya, kita dalam pelaksanaan tugas, misalnya jadi saya kepala sekolah memimpin di suatu lembaga, tentunya banyak kasus-kasus, ya termasuk mungkin kasus dilema etika yang terjadi di lembaga pendidikan yang saya pimpin misalnya, mesti ada, entah itu menyangkut murid, wali murid, entah di luar itu, atau mungkin guru seperti itu. Nah, dari banyaknya kasus-kasus, itu kan saya katakan tadi ada kasus yang sifatnya ringan, ada kasus yang sifatnya berat. Ada kasus yang hanya melibatkan satu person atau banyak person. Nah, dari kasus-kasus yang saya alami itu mungkin juga berlaku bagi seorang pimpinan atau kepala sekolah yang lain di lembaga yang lain. Dengan dari pengalaman kita dihadapkan ke banyak permasalahan, kita dihadapkan kepada banyak permasalahan, entah permasalahan ringan, agak ringan, berat, agak berat. Jadi kita belajar dari situ. Belajar dari situ kita akan lebih respect diri untuk bagaimana yang pertama tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan permasalahan dengan catatan mencari solusi atau dari awalnya itu menelaah kasusnya itu apa-apa dan lain sebagainya. Kemudian dari belajar dari situ kita akan menentukan keputusan. Nah, sebelum menentukan keputusan, seperti tadi yang saya sampaikan, ada kita mengajak beberapa pemangku kepentingan. Belajar kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian kita juga belajar akan lebih bijak, permasalahan seperti ini, titik solusi penyelesaiannya seperti ini. Kalau kasus ini seperti ini. Jadi secara tidak langsung belajar lebih bijak mengambil keputusan dari permasalahan. Karena permasalahan itu satu sama lain berbeda, tidak akan sama. Pihak yang terlibat pun juga tidak akan sama. Oleh karena itu, kita harus menentukan ini. Arahnya, alurnya harusnya ke belakang, kita lebih bijak menentukan keputusan yang diambil sehingga tidak ada yang dirugikan tapi menguntungkan bagi semua. Titik akhirnya penyelesaian permasalahan itu bisa kita ambil seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi intinya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan sebuah solusi. Iya, seperti solusi itu. Jadi kalau kita tidak tahu permasalahannya, seperti tadi saya katakan tidak tahu permasalahannya, kita juga tidak menentukan penyelesaiannya ini bagaimana, masalahnya apa, kan kita harus tahu seperti itu. Dan dari masalah itu kan kita belajar, kita olah. Mungkin perlu beberapa faktor atau informasi yang mendukung ini untuk menyelesaikan. Nah, itu yang bijaknya di sana kita kan pertama tidak harus terburu-buru. Sehingga kita lebih menentukan solusi penyelesaiannya ini tepat gitu loh. Bukan kurang tepat, tapi tepat seperti ini. Masalahnya itu tidak berlarut-larut berkelanjutan, tetapi tidak menemukan titik temu, tidak menemukan penyelesaian. Yang diharapkan dari itu kan selesai permasalahannya seperti ini. Tidak ada yang mengganjal di antara keterlibatan, sehingga kita tahu semuanya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan. Ya, sama-sama. Nanti bisa buat bekal untuk saya ke depannya. Sama-sama. Jadi untuk kami juga ya dengan ini, ya kita sama-sama sharing lah, sama-sama sharing. Kalau seperti ini, kalau memang ada hal yang dari apa yang saya sampaikan ke jenengan juga ada bisa diambil hikmahnya. Oh, ini seperti ini juga ke saya juga. Ya, sama-sama belajarlah sebenarnya. Kita dalam menentukan keputusan seperti ini, apalagi di lembaga pendidikan dilemanya banyak, dilema etikanya itu banyak, ya kompleks seperti ini. Jadi oleh karena itu, pertanyaan seperti ini juga membuka wawasan baru bagi saya
untuk lebih bagaimana menghadapi misalnya di sekolah itu ada dilema etika yang harus diputuskan atau dicari penyelesaiannya seperti ini. Baik, terima kasih atas Sama-sama, waktunya, Pak. sama-sama. Saya mau Iya. kembali lagi ke Iya, sama-sama Pak Garat, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Puji selaku kepala sekolah SD Jadi Tamban. Begini Bapak, pertama saya ingin sekali menimba ilmu dari Bapak Kepala Sekolah terkait cara pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah selama ini. Iya. Adapun yang ingin saya tanyakan, Pak, yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah merupakan sebuah dilema etika ataukah bujukan moral? Menurut saya itu ya yang dilema etika itu suatu dilema yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan. Keduanya itu secara moral itu benar dan tetapi itu bertentangan. Itu adalah menurut saya tentang dilema etika. Dan untuk bujukan moral itu sama sebetulnya juga dilema juga bagi kepala sekolah itu membuat suatu keputusan antara benar dan salah. Itu menurut saya. Baik Pak, jadi jika ada sebuah permasalahan itu benar yang bertentangan antara benar melawan salah, berarti itu termasuk ke dalam bujukan moral. Iya, betul. Kemudian jika permasalahan itu sama-sama benar, berarti itu masuk ke dalam permasalahan dilema etika. Betul. Baik Bapak. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama ketika ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya seperti guru selain mengajar di kelas, pada waktu yang bersamaan itu ada kegiatan untuk mengikuti workshop misalnya. Kalau saya itu biasanya saya kumpulkan dulu faktanya dulu itu bagaimana, terus siapa gurunya yang terlibat, terus baru kita menganalisis apa itu tindakan itu benar, apa tindakan itu salah. Selain itu baru kita setelah mengetahui ini, oh ini ternyata yang lebih banyak benarnya, maka kita harus membuat alternatif sudah solusi untuk mengambil keputusan tersebut dan kita refleksikan. Itu menurut saya. Baik Bapak. Nah, di lain itu, misalnya ada sebuah permasalahan lain yang menyangkut tentang dilema etika. Menurut Bapak itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Misalnya untuk menentukan sebuah penyebab dari permasalahan, mungkin seperti itu. Oh, kalau saya di sekolah itu biasanya gini, kita dulu mengidentifikasi masalahnya dulu. Supaya itu ya setelah identifikasi masalah diketahui, barulah kita mengadakan kesimpulan. Ya, sudah kesimpulan selesai, baru terakhir kita mengambil keputusan. Itu yang saya lakukan bila ada permasalahan di sekolah. Jadi menelaah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Iya, betul. Selanjutnya, hal apa yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus misalnya dilema etika? Biasanya saya tuh menelaah siapa dulu yang terlibat. Itu baru nanti diketahui, oh ini permasalahannya ini organ apa enggak. Nah, itu ya. Dari itu barulah kita alternatif diskusi, baru nanti kita ngambil keputusan terakhirnya. Berarti intinya menentukan masalah yang paling urgent Urgent, ya. untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ya.
Baik. Selanjutnya Bapak, biasanya ada pengalaman ini. Pengalaman hal-hal apa saja yang selama ini merupakan bisa menjadi sebuah tantangan bagi Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Biasanya ada tantangan-tantangan tersendiri begitu. Ya, biasanya namanya suatu permasalahan itu kadang-kadang apa ya, menurut kita itu benar, belum tentu orang lain itu benar, salah. Tapi bagi kita harus menghitungkan kedua belah pihak. Itu ya apa baiknya. Jadi kita nanti apa tepat untuk mengambil suatu keputusan, jadi pihak satu dengan pihak lain tidak dirugikan. Berarti memperhatikan kedua belah pihak. Iya. Baik. Kemudian jika permasalahan itu sebuah dilema etika misalnya, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola, misalnya selalu menyelesaikan sebuah permasalahan itu ketika sudah ketemu permasalahannya langsung diselesaikan, apa masih menunggu waktu untuk menyelesaikan masalahnya? Kalau menurut saya itu tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya itu ya ringan-ringan saja, ya secepat mungkin kita lakukan untuk mengambil suatu keputusan. Seandainya ini memang berat, ya kita jangan sembrono untuk mengambil keputusan. Kita harus melalui tahap demi tahap, yang akhirnya nanti permasalahan itu bisa terselesaikan, sehingga mengambil suatu keputusan di mana keputusan itu tidak merugikan kepada orang. Ya, jadi tergantung dari permasalahannya gitu Iya, ya. betul. Jika bisa diselesaikan pada saat itu juga, kenapa masih mau menunggu besok begitu Pak ya. Kemudian jika permasalahannya itu memang memerlukan banyak pertimbangan, kemungkinan masih ada waktu 1-2 hari begitu. Betul. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak, adakah faktor-faktor pada misalnya di instansi sekolah itu yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yang menjadi bantuan Bapak istilahnya begitu? Biasanya kalau saat memang ini kalau keputusan ringan ya sudah intern saja, tapi kalau seandainya keputusan ini agak berat ya tentunya kami mengajak stakeholder juga, kalau ya terutama komite sekolah dan juga guru-guru, sehingga kalau namanya permasalahan apabila kita rembuk bersama akhirnya akan memudahkan kita untuk mencari suatu keputusan. Ya. Jadi ketika itu memang diharuskan ada stakeholder dari pihak terkait begitu, itu kita harus mendatangkan begitu Pak ya? Iya betul. Sebelum itu ya kita harus yang mengundang dulu permasalahan yang mengundang, dan juga harus jelas undangan itu tentang apa gitu. Juga seandainya stakeholder bisa hadir di sini kan sudah bisa memberikan suatu pencerahan kepada kita. Baik Bapak, terima kasih. Dari hal yang telah disampaikan dari awal oleh Bapak Kepala Sekolah, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah dilema etika? Ya, kalau menurut saya itu karena dengan adanya permasalahan dan juga mengambil keputusan ya kita harus bijaksana, dan apalagi ini menyangkut beberapa pihak ya tentunya kita harus pihak yang satu dengan yang lain tidak dirugikan gitu. Berarti intinya menganalisa terlebih dahulu sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan sebuah solusi, sehingga didapat nanti sebuah keputusan yang bijaksana. Betul. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi saya untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mohon izin saya mau langsung ke sekolah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.